Saat ini tim saya akan membahas mengenai tips mudah menguasai bahasa baku dan formal serta menghindari kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan bahasa Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak laporan langsung dari rekan saya, Evelyn. Saudari Evelyn, dipersilakan. Ya, terima kasih Wahidah. Saat ini saya berada di SMP Harapan Mandiri, di mana antusiasme siswa dan guru terhadap penguasaan bahasa baku dan formal sangat tinggi. Untuk membahas lebih lanjut mengenai trik mudah ini, telah hadir bersama saya seorang narasumber yang kompeten di bidangnya, Ibu Kria, seorang guru bahasa Indonesia di SMP Harapan Mandiri. Selamat siang Ibu Kria. Selamat siang. Untuk memulai perbincangan kita siang ini, menurut Ibu, apa kesalahan umum yang paling sering dilakukan oleh siswa dalam penggunaan bahasa baku dan formal? Oke, kesalahan umum itu yang sering terjadi adalah mungkin mereka tidak tahu di mana mereka berbicara. Yang kedua mungkin mereka tidak tahu bagaimana atau mereka belum paham terkait edukasi bagaimana cara pengucapan bahasa formal dan formal. Lalu, apa saja trik mudah yang bisa dilakukan oleh siswa SMP Harapan Mandiri dalam penggunaan bahasa baku dan formal? Oke, yang pertama adalah edukasi, yang kedua berlatih, yang ketiga adalah dicontohkan gitu. Jadi mungkin tiga itu bukan tahapan yang pertama, kedua, dan tiga, tapi tergantung seorang apakah dia mau diedukasi dulu, baru dia berlatih, terus dia dicontohkan, atau mungkin dia edukasi, contohkan dulu, baru berlatih. Mungkin dari saya pribadi adalah si anak tersebut supaya paham bagaimana cara pengucapan baik formal maupun formal, dia harus tahu, diberitahu dulu bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. Jika dia berbicara dengan lawan yang lebih tua, dia bisa menggunakan kalimat atau pola bahasa yang baku atau formal. Tapi kalau dia bisa berbicara dengan yang sepantarannya atau dengan satu jenjang umurnya, mungkin dia bisa menggunakan bahasa tidak formal. Jadi tergantung di mana kita berada. Terus yang kedua adalah selain edukasi, dengan cara mungkin kita sebagai guru memberikan contoh yang terbaik, dengan mungkin kita berikan contoh bagaimana cara penulisan surat yang baik dan benar, surat pribadi dan surat non pribadi gitu kan. Itu kan sebagai contoh pengucapan baik formal dan tidak formal. Terus yang ketiga adalah berlatih. Dengan sering-seringnya kita berlatih, mungkin kita sudah terbiasa bagaimana kita berbicara di depan umum menggunakan bahasa formal dan formal. Untuk membedakan cara pengucapan tersebut, kita mungkin bisa download aplikasi KBBI di Play Store. Dengan itu mungkin si anak tersebut bisa membedakan di mana kata baku dan tidak baku. Selain dari itu juga si anak juga dapat menuliskan bagaimana penulisan kalimat baku dan tidak baku gitu. Jadi tiga cara itu atau tips itulah yang paling mudah siswa dapat melakukan di rumah baik pun di sekolah. Jadi kalau misalnya tidak dari tahap yang itu, mungkin saya tidak dapat berlatih dengan baik. Yang paling penting adalah satunya adalah kemauan si anak. Kalau si anak tidak memiliki kemauan untuk belajar, mungkin dia tidak akan bisa menerapkan tips mudah yang saya berikan tadi. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Kria atas edukasi yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga tips yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi para siswa dan pemirsa di rumah. Dengan saya, Evelyn, kembali ke studio. Terima kasih kepada Saudara Evelyn telah melaporkan langsung di SMP Harapan Mandiri atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Demikianlah laporan ini menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.